Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil alil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali, semuanya masih diberikan panjang umur, masih diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan. Semoga pertemuan kali ini tetap bisa membawa manfaat untuk kita sekalian, membawa berkah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita lanjutkan mengaji dan mengkaji ilmu tentang tajwid, tentang membaca Al-Quran yang berdasarkan pada kitabnya para ulama, wabil khusus kita mengambil dari kitab Fathul Manan, dan insya Allah sedikit demi sedikit akan kita kaji agar supaya para jamaah dan para pemirsa sekalian bisa memperdalam ilmu tentang ilmu Al-Quran, wabil khusus tentang tajwid yang berhubungan dengan pembacaan Al-Quran. Sedikit demi sedikit kita akan sampaikan dari kitab Fathul Manan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam pembahasan lafadz ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemarin sudah sampai di huruf shin. Ya, sampai huruf apa? Shin, ya. Shin itu yang syashishu bash, ya. Ya, harus hamas, harus keluar apa? Keluar nafas. Ya, itu namanya hamas. Sya itu ya. Nah, itu shin. Maka setelah huruf shin itu ada huruf ya. Huruf apa? Ya. Nah, maka bisa panjenengan lihat di halaman 62. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kupas huruf ya. Maka menurut keterangan kitab Fathul Manan, ya gesang, ya hidup. Gesang itu apa? Hidup. Makhrajipun sami kalian jim lan shin. Makhrajnya itu sama dengan jim dan shin. Jim shin. Nah, sama. Ya. Sifatnya jahar. Nah, jahar itu jelas. Rakhawah, istifal, infitah, ismat,
cekapan lan tarkik itu tipis ya gitu ya. Ya menika paling tipis-tipisipun huruf ya, paling tipis-tipisnya huruf itu ya. Dados sampun ngantos dipun wahos ageng. Tidak boleh membaca ya itu dibesarkan, itu tidak boleh ya. Ngatos-ngatos mindak ngruwel kelempit ya. Jadi harus hati-hati agar tidak kelempit hurufnya ya. Maka persamaan antara ya dengan samanya adalah jim dan shin, berarti ya itu adalah diambil dari, keluar dari tengahnya lidah ya, dirasakan. Ya itu mengambil dari tengahnya lidah, seperti jim karoan shin. Nah, ya juga seperti itu. Ya, 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 ya yubay. Yuk. Ya yubay. Ya yubay. Ya yubay. Nah, ya itu ya. Diambil dari lidah, tengahnya lidah. Seperti jajiju dan syashishu. Nah, itu. Nah, itulah sama. Tetapi tetap ada ciri-ciri tertentu masing-masing. Maka ya contohnya seperti apa? Contohnya seperti tarayinna. Yuk. Tarayinna. Salah. Roe tipis. Tarayinna. Tarayinna. La syiyata. La syiyata. La syiyah. La syiyah. Waliyallahu. Waliyallahu. Waliyallah. 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 Sabilal ghayyi. Sabilal ghayyi. Sabilal ghayyi. Sabilal ghayyi. Yattakhiduhu. 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 Nah, itu huruf ya. Ada yang ya-nya di depan, ada yang di tengah, ya, ada yang di akhir, di belakang. Ya, sama. Jadi tipis ya, tidak boleh dikandalkan. Dipun cetakake matipun kados qaumi ya'lamun, ya, dicetakkan ya seperti lafal qaumi ya'lamun. Yuk. Qaumi ya'lamun. Jadi qaumi ya'lamun minya biasa saja, jangan mi ya, tapi mi saja mi ya, karena di situ tidak ada unsur gunnah ya, tapi lempeng aja minya qaumi ya'lamun ya. Qaumi ya'lamun. Itu sendiri-sendiri ya antara mi dan ya. Kadang agak agak gunnah ya yang pertama digabung dengan ya yang sebelahnya itu enggak digabung itu ya. Itu di dalam surat apa? Surat Yasin. Qaumi ya'lamun, jangan qaumi ya, jangan, tapi tipis saja qaumi ya'lamun. Nah, itu ya. Jangan qaumi ya'lamun, itu jangan ya. Ngatos-ngatos, hati-hati menawi makofaken ya tasdid
hati-hati ketika mewakafkan ya tasdid, mewakafkan, bukan mewakafkan tapi mewakafkan. Wakaf itu berhenti, mandek. Ketika ya bertasdid harus hati-hati. Seperti kados lafal alan nabi, yuk. Alan nabi. Alan nabi. Alan nabi. Nek kalau tidak ada tasdid ya biasa alan nabi. Gitu kalau nggak ada tasdid ya. Kalau ada tasdid harus ngerowel ya. Alan nabi, yuk. Alan nabi. Itu huruf ya. Maka huruf ya ini para pemirsa sekalian juga ada beberapa makna ya, beberapa makna dari huruf ya yang memiliki rahasia di balik huruf ya. Maka di dalam Al-Qur'an di doanya itu ada wabil ya'i yaqinan. Wabil ya'i yaqinan. Yakinan itu yakin artinya. Maka orang yang selalu membaca Al-Qur'an, selalu istiqomah, hatinya selalu yakin. Urusan apapun diberikan keyakinan, entah urusan itu duniawi, untuk urusan ukhrawi, bahkan urusan keluarga, dia selalu yakin. Yakin Allah akan memberikan satu jalan, Allah akan memberikan satu pintu, Allah akan memberikan satu kemudahan. Itu keyakinan bagi orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, akan diberikan kekuatan ya. Maka sering-seringlah membaca Al-Quran, nanti akan yakinnya itu timbul, yakin kepada Allah bukan kepada yang lain ya. Itulah huruf ya. Maka perlu membangun keyakinan dengan cara membaca Al-Quran dengan benar ya. Jangan asal-asalan. Banyak orang membaca Al-Quran tapi nggak punya keyakinan ya karena mungkin membacanya kurang pas ya, asal membaca ya. Nah, itu pentingnya kita belajar Al-Quran dengan makhrajnya ya, itu biar pembacaan kita itu bisa dirasakan nikmat akhirnya ya. Sesuatu itu kalau dirasa akhirnya menjadi berbeda. Seperti kalau orang nyanyi, kalau nyanyi pun kalau dirasakan, yang mendengar pun enak ya, ikut tenggelam. Nah, apalagi Al-Quran, Masya Allah ya, itu kalau dibaca itu hancur hati kita ya, kalau dirasakan ya, luluh hati kita. Kadang kalau yang tenanan bisa nangis ya, itu kalau memang Masya Allah. Apalagi yang baca orang-orang yang tahfidzul Quran dengan nada yang bagus sekali, apalagi bareng-bareng, Masya Allah ya, kayak di pondok-pondok pesantren itu bacanya bareng, nadanya juga sama ya. Waduh, ngerentes ning atiku, ngerentes, Masya Allah. Itu Al-Quran dibaca satu orang dengan qiraah yang luar biasa ya, juga ngerentes ya. Enggak, termasuk orang yang memiliki iman itu kalau mendengar Al-Quran itu hatinya terasa gemetar ya, dredeg ya. Nah, itu hebatnya Al-Quran. Maka dengan kehebatan Al-Quran itu, seorang seperti Sayyidina Umar pun hatinya menjadi luluh. Akhirnya dengan sebab bacaan Al-Quran, Sayyidina Umar yang kelihatan sangar itu pun kalah. Akhirnya luluh dan bisa menyadari diri, akhirnya bisa masuk Islam, berbaiat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, niku Al-Quran. Banyak orang-orang yang masuk Al-Quran gara-gara mendengar
masuk Islam gara-gara mendengar bacaan Al-Qur'an. Banyak orang yang sadar akan perbuatannya karena mendengar bacaan Al-Qur'an. Nah, itulah karena Al-Qur'an adalah mukjizatnya Rasulullah. Al-Qur'an adalah qadim. Al-Qur'an itu adalah dawuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Qur'an itu qadim, bukan hadis. Al-Qur'an bukan ucapan Rasulullah, ya. Al-Qur'an adalah dawuhnya pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Qur'an ini adalah dawuhnya Allah yang diberikan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada umatnya, ya. Jangan salah, Al-Qur'an ini adalah qadim, bukan hadis. Tapi kalau kertas ini yang saya pegang ini itu hadis, ya, baru. Tapi kalau Al-Qur'annya itu adalah qadim, dahulu, ya, qadim. Maka harus kita yakini, ya. Maka Al-Qur'an ini la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh memegang kecuali orang-orang yang suci. Pemegang Al-Qur'an harus berwudu, ya. Yang Quran tanpa ada terjemahnya. Kalau ada terjemahnya, ulama mengatakan tidak apa-apa walaupun tidak berwudu. Kalau terjemahnya lebih banyak. Ataupun HP, ya, HP yang ada aplikasi Al-Qur'an, boleh nggak dipegang orang yang nggak wudu? Boleh, karena HP bukan Al-Qur'an, hanya sebuah aplikasi, ya. Aplikasi itu kan sinar, ya. Nah, makanya orang yang memegang HP yang ada aplikasi Al-Qur'annya tidak wajib memiliki wudu. Paham, ya? Nah, itu adalah kembali lagi ke huruf ya, maka ya itu adalah wabil ya'i yaqinan, ya. Semoga dengan membaca Al-Qur'an kita diberikan keyakinan setiap hari, setiap waktu, yakin, ya, segala sesuatu adalah kehendak Allah, adalah segala sesuatu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan selalu memandang kita, selalu memperhatikan manusia semuanya, ya. Kadang kitanya sendiri yang merasa tidak diperhatikan, kadang susah, kadang sing parah lagi, kadang maitu sama Gusti Allah. Songko atine iki ngrasa susah, akhirnya maitu sama Gusti Allah. Itu jangan sampai, ya. Yang jelas Allah itu luar biasa, ya. Jadi memperhatikan satu persatu makhluk-makhluknya, tidak lepas dari itu. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memperhatikan, ngopeni, ngurusi. Kadang kitanya sendiri tidak yakin kalau Allah itu ngopeni kita, ngurusi kita, ngatur hidup kita. Kadang kita sendiri yang mau ngatur-ngatur hidupnya kita, padahal Allah lah yang mengatur segala urusan manusia. Makanya yang penting kita itu lakukan, ya. Yang penting lakoni, ya. Ojo kakan dipikir. Kalau kan dipikir ngocok loro pikir jadinya ropek, ya. Lah ini kita itu yang penting wes lakukan apa tugas kita di dunia ini. Jangan ngatur-ngatur sama Gusti Allah. Nah, itu enak kalau seperti itu, nyaman, ya. Hari ini tugasnya apa, ya. Wes dilakukan aja, nggak usah mikir besok pak opo, ya. Yang penting hari ini dilakukan, ya. Hari ini mau ngaji, mau bekerja, mau apa, dilakukan. Nggak usah mikir besok mau apa, nggak usah, ya. Apalagi mikir yang telah lalu. Sing wes ya wes, ya. Yang sudah ya sudah, nggak usah dipikir. Kita memandang ke depan, ya. Ya kalau kadang mandang ke belakang untuk flashback, ya, untuk introspeksi diri. Itu ya. Maka keyakinan harus kita bangun sedini mungkin, ya, agar kita selalu meyakini segala sesuatu ini
adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu ini atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu ini adalah semua atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara hakikatnya seperti itu ya. Kita hari ini bisa ngaji yaitu karena kehendak Allah ya, itu karena takdir Allah ya. Kita didudukkan bisa ngikut ngaji itu ya, yang ngersake, yang berkehendak adalah Allah, bukan kita. Kadang kita pingin tapi Allah orang ngersake ya, nggak tekan, nggak nyampe ya. Nah, maka keyakinan itu harus kita bangun. Allah lah yang berkehendak, Allah lah yang menggerakkan kita, menggerakkan apa yang kita perbuat ya. Nah, itu secara hakikatnya seperti itu ya. Sedikit kita bicara tentang hakikat ya, walaupun sedikit agar kita itu lebih tahu tentang keyakinan kita. Harus kita selalu bangun ya, jangan agar sampai kita itu tidak ragu, tidak goyang ya dengan apa yang telah terjadi. Nah, itulah huruf ya ya. Sekali lagi, ya itu mahrajnya seperti huruf jim dan shin, artinya mengambilnya dari tengahnya lidah. Kemudian setelah ya adalah huruf syaito. Nah, apa? Syaito. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berarti setelah ya adalah huruf to. Nah, huruf to bisa dilihat pada halaman 57. Bagaimana mahrajnya huruf to? Masya Allah. To mahrajipun sami kalian tak. Nah, to itu sama dengan tak. Tak to. Tak to. Ya. Sifatipun jahar, jelas syiddah. Nah, ini banget ini kalau to syiddah itu banget. Isti'la ya, istilah itu tinggi. Itbaq, ismat, qalqalah. Nah, ini walaupun sama dengan tak, ada sifat qalqalah to. Sebab huruf qalqalah itu ada berapa? 5. Qaf, to, ba, jim, dal. Qalqalah itu mantul. Tapi bukan mantap betul ya. Mantul itu ya apa ya? Ting-dung itu namanya mantul ya. Nah, qalqalah. Tafkhim, tebal. Nah, to itu harus tebal. Nah, itu sifatnya to yang jelas harus qalqalah. Qalqalah entah itu to-nya itu di tengah ataupun di pinggir. Nah, itu to. Di pinggir tapi yang akhir ya. Kalau di pinggir yang awal kalimah ya tidak. Tapi di pinggir yang akhir ataupun di tengah itu harus qalqalah alias mantul ya. Kaya di dalam surat kayak Al-Quraisy ya. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabba hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, ini namanya apa? Qalqalah mantul. Nah, qalqalah itu mantul ya. Ingat ya, jadi harus ada auto, jangan amahum. Nah, itu enggak mantul itu. Akhirnya masuknya huruf apa? Ta. Jadi antara ta dan to harus ada ciri sendiri. Walaupun mahrajnya sama. Ta sama to. Nah, nek ta iku kayak meringis ya. Tatitu ya. Tapi nek to tatitu bat yo. Tatitu bat.
Tatitu bat. Tatitu bat. Nah, itu namanya mantul. Nah, insyaallah itu kadang kita lali ya ketika ada huruf to tidak mantul. Nah, isone lali kenapa? Ya mungkin macane nusu pengen cepet rampung. Orang itu nek lali ki kadang satu faktornya nusu-nusu, dua faktornya pengen cepet dapat banyak ya. Akhirnya mahrajnya hilang ya. Ingat ya, to itu qalqalah. Atto amahum ya. Atto amahum, ojo at amahum. Nah, ini perlu diperhatikan huruf to. Terus lan paling kiat-kiatipun huruf ya, to itu paling kuatnya huruf to. Walaupun ada jim, ada qaf, ada ba, ada dal ya, paling kuatnya to. Jadi atto ya, atto. Jangan atto. Atto amahum, atto amahum, atto amahum. Nah, itu ya. Itu huruf to. Paling kuat ya. Wajib dipun wahos ingkang kiyat lan kandel, wajib dibaca yang kuat dan tebal. Mecucu. Mecucu bahasa Indonesia apa? Manyun ya. Manyun, mecucu ya, manyun. Lan sedaya ilatipun dipun tangkepaken dateng cetak nginggil. Ilate ditangkepke ya, ditangkepkan, ditemukan di langit-langit yang atas. Atto amahum, atto amahum, atto ya, itu ditangkepke ya, ditemukan sama langit-langitmu mulut ya, langit ya atas ya. Ngatos-ngatos menawi kasrah gampil dados tak. Hati-hati ketika to berharokat kasrah itu kadang menjadi tak. Nah, ini ya yang sering terjadi, to kasrah menjadi tak bacaannya. Maka harus ada ciri tertentu, yakni mecucu walaupun to kasrah ya. Wa ati'ullah, nah, itu wa ati'ullah mecucu ya. Tatitu bat ya. Tatitu bat. Tatitu bat. Tatitu bat. Contoh wa in tuti, nah to-nya mecucu. Wa in tuti ya. Wa in tuti. Ti ya. Nah, ti, jangan ti aja ya. Kalau ti berarti akhirnya masuknya huruf apa? Tak. Kita lanjutkan tadi antara to yang bertasydid sama yang sukun itu beda ya. Kalau yang tasydid seperti huruf-huruf yang lain ya. Seperti contohnya begini. Qalut tayyarnaka ya. Qalu tayyarnaka. Qalut tayyarnak. Qalu tayyarnak. Ayyattawafa. Ayyattawafa. Ayyattawaf. Ayyattawaf. Nah, itu yang tasdid. Kemudian yang sukun, yang di tengah, anut'imu, Anut'imu. anut'imu, Anut'imu. bilqist, Bilqist. 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 Nah, itu huruf qalqalah kalau di akhir harus dikeluarkan huruf aslinya. Bilqist. Kebanyakan orang bacanya nggak gitu. Bilqist. Bilqist. Bukan te.
tapi bilqis to. Nah, ya. Ini saya sampaikan, kadang ada orang mengucapkan ba'du, amma ba', jangan amma ba'at ya, kalau seperti dal ya. Tapi amma ba'd ya. Amma ba'at, jangan amma ba'at, tapi dibaca amma ba'd. Jadi huruf sebelum huruf qalqalah harus mati, caranya seperti itu ya, bukan dihidupkan ya. Sebelum huruf qalqalahnya harus mati dan qalqalahnya harus keluar. Bilqis to ya. Bilqis. Nah, mati dulu baru hurufnya dikeluarkan. Nah, jangan bilqiset ya, bilqiset. Kadang ada yang bilqiset atau bilqis te, bilqis te, enggak bisa bilqis te, harus bilqis to. Nah, kenapa saya bilang bilqiset? Karena ada orang kalau amma ba'du bilangnya amma ba'at, itu salah ya. Nah, hati-hati. Amma ba'd itu yang pas ya, bukan amma ba'at. Tidak ada amma ba'at ya. Kalau amma ba'at itu kalau ba'dun, bukan ba'dun ya, bukan ba'du atau ya. Tapi kalau ba'dun aku pakainya dha, jadinya amma ba'at. Nah, tapi kalau pakainya dal, amma ba'd. Nah, gitu ya. Nah, itulah kadang cara seperti itu kadang tidak terpenuhi ya. Makanya dari majelis ini ya, kita sedikit demi sedikit bisa memahami bagaimana cara mewakafkan ketika huruf qalqalah berada di akhir. Jangan seperti itu ya. Bilqis to, bukan bilqis te atau bilqiset ya. Atau bilqisti, salah lagi itu bilqisti ya. Itu huruf to. Makanya huruf to ini yang paling penting adalah harus mencucu. Ketika harokat fathah yoto, harokat kasroh yoti, harokat doma yotu. Nah, mencucu ya, manyun. Nah, agar berbeda dengan huruf ta. Nek tak yo meringis tanti tubat yo. Tati tubat. Tanti tubat. Tati tubat. Tati tubat. Tati tubat. Tati tubat. Tati tubat. Nah, itu maka kita sudah bisa membedakan antara to dan ta ya. Yang sering lewat ketika to itu berharokat kasroh, mulutnya nggak mau mencucu ya, dianggap yang penting ti gitu aja ya. Ti ya, nafsu ti ya. Nah, itu kadang tinya itu ya nafsu ti, itu to itu pakainya bukan tak ya, nafsu ti bibil liqa. Kadang ya nafsu ti latinya ti apa itu, bukan tak tapi pakainya to, kudune ya nafsu ti. Nah, itu yang pas ya. Nah, itu ya. Nah, maka jelas antara perbedaan antara to dan tak, walaupun sama mahrajnya keluarnya, tapi endingnya beda, akhirnya beda ya. Kalau to harus ada hamas, tak harus ada hamas ya. Tati itu bats, nah itu namanya tak ya. Kalau to harus mencucu. Itulah perbedaan antaranya tak dan to. Itu sangat jelas perbedaannya ya, antara tak dan to akhirnya, tapi walaupun sama keluarnya. Makanya seperti orang saja, podo-podo sekolah, nanti akhirnya jadinya orang
Beda-beda. Podo-podo anak manusia, tapi jadinya beda-beda. Maka to adalah seperti huruf-huruf yang lain, juga memiliki rahasia dan makna di balik huruf to. Apa itu rahasia maknanya? Wabitta'i tarawah. Wabitta'i tarawah. Tarawah itu artinya layyinun, layyinah. Layyinah itu lembut. Maka orang yang sering baca Al-Qur'an diberikan kelembutan hati, Masya Allah ya. Maka orang-orang yang tahfidzul Quran ya, yang hafidul Quran itu hatinya itu lembut ya. Wong ora tahu maca Quran ya hatine keras ya, keras, penuh dengan kadang kasar ya. Maka pentingnya kita membaca Al-Quran agar hati kita itu lembut-lembut dengan siapa saja, bahkan dengan manusia ataupun dengan hewan sekalipun ya, ataupun dengan makhluk lain seperti tumbuh-tumbuhan harus lembut ya. Kalau dengan tumbuhan lembutnya seperti apa? Contoh, kamu mau metik mangga, itu lebih baik dipetik tangan atau disenggrok? Petik tangan, itu lembut daripada dipukul, wah ya. Kalau dipukul nanti tahun depan mangganya nggak mau berbuah lagi ya, jengkel waduh ya. Nah, maka itu sedikit gambaran, sama mangga aja mau metik harus, kalau bisa pakai tangan, kalau nggak bisa pakai tangan ya pakai apa, jaring ya, pakai sengget bahasanya. Yes, nah itu jangan disenggrok, kerak, ataupun dipukul, dipendung ya. Wah itu ya, pakai disiram pagi sore itu lembut, melas ya. Sama hewan seperti kucing dan lain sebagainya, ayam itu harus kita lembuti ya. Orang yang selalu baca Al-Quran dilalah diparingi kelembutan seperti itu ya. Ono ayam pada nelek di lantai kita ya, memberikan satu kewajaran. Jenenge ayam ya wajar membelek ya. Nah, tapi kalau orang nggak pernah baca Quran, langsung aja ada sapu serampang sapu, ada batu serampang batu, itu karena tidak ada cahaya Al-Quran, artinya tidak bisa melembutkan hatinya. Nah itu ya, makanya dengan kita membaca Al-Quran semoga hati kita selalu menjadi lembut ya, apalagi diiringi dengan dzikiran ya Latif ya Latif ya Latif ya. Dibaca ya Latif itu ijazahnya dari guru saya Mbah Maimun Zubair, itu suruh membaca ya Latif setelah sholat sebanyak 129. Cepat itu, ya Latif 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 ya Latif. Insya Allah hatinya selalu lembut. Kalau hati kita lembut, maka orang lain juga akan lembut dengan kita. Kalau kita kasar dengan orang lain, maka orang lain pun akan kasar dengan kita ya. Jadi hukum karma itu bisa terjadi ya. Kalau kita senyum dengan orang lain akan senyum. Kalau kita merengut sama orang lain pun akan merengut sama kita. Kalau kita jiwit orang lain, ya kita akan dijiwit. Nah, kalau kita akan berbaik dengan orang lain, maka orang lain akan berbaik dengan kita ya, akan selalu balas membalas. Kita sebagai anak mendoakan orang tua, ya nanti kalau kita jadi tua akan didoakan oleh anak. Hatinya lembut ya. Maka kelembutan hati ini bisa kita raih ketika kita sering membaca Al-Quran, salah satunya ya. Itu salah satu ya, bukan satu-satunya tapi salah satu. Al-Quran bisa memberikan kelembutan hati, bisa memberikan hati yang lebih sabar ya, bisa hati yang lebih baik daripada yang tidak pernah membaca Al-Quran. Itulah
yang bisa saya sampaikan. Semoga pada pertemuan kali ini yang sedikit ini bisa bermanfaat kepada kita sekalian, manfaat di dunia bahkan sampai di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.